Halo Foreign Policy Enthusiast, selamat datang di FPCI Chapter W Podcast Foreign Affairs on Air. Bersama aku Melinda. Dan aku Gita. Hari ini kita akan membahas hal yang jarang banget nih dibahas di podcast kita, yaitu tentang perlindungan data pribadi. Sebetulnya tuh ada gak sih selama ini regulasi atau aturan yang melindungi hak privasi kita yang berkaitan dengan data digital? Yes, jadi hari ini kita tuh akan membahas apakah dunia yang saling terhubung ini memerlukan a global privacy standard untuk menjamin hak privasi setiap orang. Dan pada kesempatan kali ini nih Mel, kita telah kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Mbak Citra Yuda Nur Fatihah yang merupakan seorang diplomat di Kementerian Luar Negeri. Beliau meraih gelar Magister Hukum di University of California di bidang hukum dan teknologi, khususnya dalam masalah keamanan cyber dan hukum cyber internasional. Pas banget kan email dengan topik kita hari ini. Halo Mbak Citra, apa kabar Mbak? Kira-kira sehat nggak nih keadaannya hari ini? Halo Gita, Melinda, sehat Alhamdulillah. Makasih banyak ya untuk waktu dan kesempatannya. Makasih banget. Kalian apa kabar? Sehat? Sehat Mbak. Sehat banget Mbak. Alhamdulillah. Oke Mbak Citra, kita langsung masuk ke diskusi kita hari ini ya Mbak. Seperti yang udah aku dan Gita singgung di awal nih Mbak, mengenai hak privasi, perlindungan data pribadi. Sebetulnya apa sih perlindungan data pribadi itu dan kenapa hal itu menjadi hal yang krusial gitu untuk dilindungi? Oke, sebenarnya pertama-tama sekalian kenalan ya. Aku tuh di Kemlu di Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan. Kebetulan memang khusus untuk aku handle isu cyber dengan termasuk juga perlindungan data pribadi. Sebenarnya PDP ini, kita singkatnya PDP ya, itu sebenarnya ranahnya Kominfo ya, ranahnya Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informatika. Cuma kita selalu dilibatkan dari aspek hukum dan terlebih lagi hukum internasionalnya. Jadi kalau misalnya selama ini kita kan lagi bikin RUU PDP itu yang dari tahun 2016 kali ya, udah 5 tahun sampai detik ini. Nanti kita bisa sharing juga kenapa masih terhambat, itu kita selalu diikutkan dalam setiap rapatnya. Jadi sedikit banyak aku bisa sharing mengenai RUU, mengenai PDP ini, apa dan kenapa kita sangat perlu untuk mengaturnya. Nah, PDP itu sendiri merupakan perlindungan data pribadi ataupun kalau di luar negeri disingkat juga PDP, Personal Data Protection, yang mana adalah suatu regulasi untuk melindungi data-data pribadi. Nah, masing-masing negara itu kualifikasinya beda-beda apa yang masuk dalam cakupan data pribadi. Intinya itu merupakan sebuah kombinasi maupun satuan data yang bisa mengungkapkan identitas kita. Either itu nama dengan tanggal lahir, nama dengan nomor HP, nama dengan rekening, pokoknya yang bisa mengungkapkan jati diri kita gitu. Nah, itu kualifikasi masing-masing negara itu beda. Kenapa kita butuh itu? Satu, sekarang kita kan sudah masuk nih. Nah, ini juga nih terkait dengan cyber. Kalau kita tuh sekarang sudah hidup dengan dunia yang sifatnya seluruh data-data kita itu ada di pihak ketiga, either itu sosial media, either itu perbankan, either itu industri kesehatan, ya kan? Kita semuanya data kita tuh sudah dimiliki pihak ketiga. Nah, dan kita juga nggak tahu di mereka itu data-data kita tuh diapain gitu, sama bahkan perbankan sendiri loh, mereka tuh bisa menyerahkan data kita tuh ke pihak lain lagi. Nah, itu kenapa saat ini tuh semakin, belum lagi industri penyedia jasa internet. Kita kasih data kita di setiap kali kita mau login apapun itu aplikasi, mereka tuh butuh pasti nama, email, tanggal lahir, nomor WhatsApp, itu udah pasti. Nah, itu udah masuk ranah personal data protection, itu bahkan udah 4 ya cakupannya, nama, tanggal lahir, email sama WhatsApp. Itu udah PDP banget tuh, udah data protection, udah masuk personal data banget tuh yang bisa mengidentifikasi kita gitu. Nah, itu kenapa sangat butuh diatur dalam suatu peraturan, baik pada level nasional, bilateral, multilateral, maupun nanti universal atau internasional gitu. Oke Mbak, jadi karena data pribadi ini consisting of so many things, dari sekecil tanggal lahir, apa paling parah mungkin kalau misalkan amit-amit kesebar gitu ya Mbak, nomor rekening bisa aja itu disalahgunakan ataupun yang bisa banget. Ya, dan itulah kenapa karena adanya perpindahan mungkin ya dari pihak pertama, kedua, ketiga, bahkan nggak tahu sampai pihak keberapa, itulah kenapa penting banget adanya regulasi yang melindungi data pribadi setiap individu. Ya.
Oke, jadi Mbak mengetahui nih bahwa data personal itu adalah sesuatu yang super duper penting ya untuk dilindungi. Berarti kan kita tuh butuh kepastian ya Mbak kalau misalnya data kita tuh benar-benar sudah dilindungi. Which means kita tuh butuh regulasi atau aturan. Nah, saat ini nih Mbak, apakah sudah ada regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di luar negeri ataupun di Indonesia? Oke, iya itu pertanyaan bagus banget. Jadi tuh sama dengan dunia kejahatan cyber atau cybercrime, either PDP maupun cyber itu sama sekali sampai detik ini, sampai hari ini belum ada suatu konvensi perjanjian internasional antar negara-negara yang mengatur mengenai cyber maupun PDP. Karena itu kan memang baru mulai ya, isu-isu cyber dan PDP ini kan baru-baru ya 5 tahun terakhir ini ya, kita mulai melejitnya sosial media, aplikasi, startup, semuanya kan baru-baru 5 tahun ini, jadi memang belum ada. Tapi sekarang yang baru disusun pertama kali ini adalah konvensi melawan kejahatan cyber atau cybercrime. Ini kalau kalian ikuti perkembangannya, sekarang PBB itu lagi menyusun, lagi mengumpulkan negara-negara untuk datang rapat masuk UN Quarter buat lagi menyusun ini, dan ini pun butuh waktu 5 tahun loh. Dari mereka udah kasih jangka waktu dari tahun 2002 ini sampai tahun 2025, 26, 27 mereka baru selesai akan menyusun konvensi kejahatan cyber. Ini baru sekarang nih, baru proses awal banget. Kita baru ikut, kita baru submit, Kemlu baru submit masukan kita, posisi kita, dan saran kita. Nah, untuk PDP sendiri itu belum ada sama sekali, bahkan belum ada rencana, belum ada jangka waktu ke depan apakah akan disusun, itu belum ada untuk PBB sendiri ya, sebagai lembaga yang akan menyusun konvensi internasional itu belum ada. Jadi memang so far yang paling komprehensif, paling lengkap, paling oke, paling maju itu memang EU GDPR. Bahkan untuk level ASEAN sendiri itu baru Singapura dan Malaysia yang punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kalian bisa bayangkan kan, memang ya EPDP ini memang masih sangat-sangat awal-awal, dan memang baru negara-negara maju yang punya, dan mungkin memang banyak negara-negara yang sudah mulai berpikiran untuk menyusun dan dalam proses. Contohnya kita, Indonesia, Thailand, Filipina itu masih dalam proses. Tapi negara-negara, bahkan negara Laos, Kamboja, Vietnam itu belum. Jadi untuk di ASEAN sendiri pun kita masih menemui kendala, hambatan kalau membahas isu-isu personal data protection, demikian. Oke nih Mbak, berarti emang sampai sekarang khususnya mengenai perlindungan data pribadi belum ada regulasinya ya, tapi tadi untuk kejahatan cyber udah mulai dicanangkan. Baru. Nah, dan baru sampai 4 tahun ke depan, masih lama kan. Kayak gitu kan panjang ya prosesnya, masing-masing negara tuh punya posisinya sendiri, kepentingannya sendiri, gimana caranya kita ketemu di titik tengah gitu. Apalagi nih PDP, itu aku udah bisa bayangkan gimana bakal panjang ke depannya itu, karena setiap negara tuh punya definisi yang berbeda tentang personal data protection, tentang data, tentang kepentingan dia, dan juga level kapabilitas dia. Kayak negara kita kan memang dari segi infrastruktur pasti kurang ya dengan negara-negara maju, Amerika, Eropa. Mereka tuh bisa dengan gampangnya misalnya free flow data. Sementara di kita juga dari segi infrastruktur kurang, dari segi sumber daya juga masih belajar dari mereka. Pasti itu akan susah tuh ketemu di titik tengah, gimana biar enak, sama-sama enak nih kita kalau mau pertukaran data gitu. Nanti kita bicara tentang EU GDPR juga. Oke Mbak, berarti emang ini adalah suatu proses yang akan panjang gitu ya Mbak? Sangat panjang dan sangat complicated. Oke, berarti ini kita mengharap ke Mbak Citra nih, semoga bisa lancar. Amin. Oke, tadi Mbak Citra sempat singgung sedikit ya tentang EU GDPR nih teman-teman. Kalau misalkan sependek pengetahuan aku dan Gita, EU GDPR ini atau European Union General Data Protection itu sebuah regulasi mengenai pelindungan data pribadi di tingkat Uni Eropa secara khusus. Nah, boleh gak sih Mbak sharing sedikit tentang apa sih itu sebetulnya EU GDPR, dan kenapa dari awal EU GDPR ini dibentuk gitu oleh petinggi-petinggi di Uni Eropa? Ya, jadi negara-negara Uni Eropa itu kan memang sudah lebih maju dan mereka punya regulasi dalam berbagai hal itu lebih dulu ya daripada Asia maupun negara-negara Timur Tengah gitu misalnya. Nah, di Eropa sendiri, Uni Eropa mereka juga sudah punya konvensi kejahatan cyber atau Budapest Convention. Nah, itu tidak berlaku universal. Karena memang sama seperti EU GDPR,
Kan mereka punya standar yang tinggi, mereka punya infrastruktur yang jauh lebih maju dari kita. Itu kenapa yang berlakunya itu di mereka gitu. Kayak sebenarnya kita sebutnya Budapest Convention, itu sama dengan konvensi melawan kejahatan cyber untuk negara-negara Uni Eropa ditandatangani Budapest. Nah, sama juga dengan isu personal data protection di Uni Eropa, mereka lebih dahulu mengetahui pentingnya melindungi data pribadi, dan mereka adalah negara-negara yang paling menjunjung tinggi HAM ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di semua konvensi internasional yang mereka susun, mereka tuh selalu di awal-awal tuh selalu considering to protect human rights and fundamental freedoms. Nah, itu mereka selalu junjung tinggi tuh. Nah, termasuklah di dalam fundamental freedom itu mereka masukkan personal data protection. Jadi human rights dan fundamental rights. Jadi kebebasan untuk mengekspresikan diri, termasuk juga di saat yang bersamaan melindungi hal-hal yang paling fundamental, termasuk itu adalah data. Itu kenapa mereka sudah berkomitmen untuk protect fundamental rights. Itu kenapa juga mereka akhirnya bersepakat untuk melindungi data. Dan dibentuklah EU GDPR oleh negara-negara Uni Eropa yang which is sangat regulasinya, pengaturannya itu sangat komprehensif, lengkap, menjunjung tinggi HAM, fundamental freedom itu di saat yang bersamaan mereka tetap mengatur tuh, mereka tetap bisa ekspres, tapi tidak melanggar fundamental mereka, hak-hak asasi mereka dan hak-hak dasar fundamental. Demikian. Oke, berarti salah satu regulasi perlindungan data pribadi yang cukup komprehensif ya adalah EU GDPR, di mana latar belakangnya pembentukan regulasi ini semata-mata ya untuk menjamin terjalannya atau terlaksananya fundamental rights tadi, menjamin adanya kebebasan berpendapat tanpa adanya kekhawatiran kalau misalkan data pribadinya tuh bakal bocor atau kayak gimana. Mungkin banyak juga sih ya Mbak permasalahan-permasalahan yang terjadi di Uni Eropa, tapi setidaknya ada loh kepastian, ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Oke, bisa dilanjut gitu? Oke, berarti tadi seperti yang sudah Mbak Citra singgung nih tentang EU GDPR, itu tuh sebenarnya kalau misalnya diamati tuh memiliki dampak yang sangat luas ya Mbak. Contohnya nih, udah ada beberapa regulasi-regulasi juga seperti Personal Information Protection Act di Korea Selatan dan juga RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang menurut beberapa literatur itu sebenarnya terinspirasi dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam EU GDPR. Nah Mbak, pertanyaannya nih sekarang, kenapa sih negara-negara tersebut itu mau mengadopsi prinsip atau ketentuan yang terdapat di dalam EU GDPR ke dalam regulasi perlindungan data pribadi di dalam negaranya? Iya, betul banget. Jadi EU GDPR itu karena so far memang yang pertama, tertua, dan juga at the same time juga sangat komprehensif. Jadi nggak cuma tadi negara-negara yang kamu sebutin, itu hampir rata-rata mayoritas negara dunia itu memang mengacunya itu ke EU GDPR, termasuk kita, termasuk PDP-nya Singapura, Malaysia, dan Jepang, Korea yang tadi kamu sebutkan, dan mungkin hampir seluruh negara ASEAN yang sekarang lagi dalam proses penyusunan RUU PDP-nya mereka, itu semuanya tuh mengacu ke EU GDPR, karena memang satu, komprehensif, yang kedua juga udah lengkap, dan yang ketiga ya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, misalnya menjunjung tinggi HAM, menjunjung tinggi demokrasi, dan juga ada kayak kepastian hukum. Jadi kayak ada kriminalnya gitu ya, kalau memang mereka melanggar ada kriminal, maksudnya bisa dihukum gitu. Jadi kan ada kepastian hukum. Jadi itu semacam agak menuju undang-undang pidana juga, karena biar memberikan efek jerah apabila memang ada orang yang menjual data pribadi misalnya, ataupun untuk perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan IT yang tidak sesuai tidak sesuai dalam penggunaan data para konsumernya gitu. Jadi itu kenapa kita pun RUU PDP kita, kalau kalian mau bandingkan, itu sebagian besar itu sangat melihat kepada RUU GDPR. Hanya beberapa aspek yang memang disesuaikan dengan kepentingan kita dan posisi kita. Misalnya yang tidak sesuai itu dengan aspek kelembagaan. Itu juga nih yang bikin lama banget RUU PDP kita itu sampai detik ini masih jalan di tempat, adalah mengenai kelembagaan. Siapa nih lembaga ataupun otoritas yang berhak ataupun yang memiliki kewenangan untuk menghimpun data seluruh
WNI. Nah, kalau di UU-GDPR, kalau kalian misalnya lihat, itu mereka punya lembaga tersendiri yang independen, otoritas sendiri yang independen yang memiliki kewenangan untuk menghimpun data maupun menjadi istilahnya pengawas para seluruh perusahaan-perusahaan IT ini, apakah mereka sudah sesuai nih. Nah, di Amerika juga ada istilahnya FTC, Trade Commission, itu juga yang punya kewenangan untuk mengawasi perusahaan-perusahaan besar dalam menggunakan data-data warga negara Amerika. FTC itu, Fair Trade Commission. Nah, mereka yang punya kewenangan diberikan oleh undang-undang karena memang pasti butuh ini ya, lembaga pengawas ini. Nah, di kita sampai detik ini nih masih dalam tanda kutip masih menyepakati apakah lembaganya itu di bawah presiden atau dalam hal ini masuk dalam kategori pemerintah atau lembaga tersendiri yang dibentuk independen yang juga isinya bisa jadi berbagai komponen ya, boleh dari pemerintah, swasta, akademisi. Nah, itu kita masih jalani tempatnya tuh dalam bidang itu. Itu salah satunya nih yang paling membedakan antara EU-GDPR kita dengan RUU PDP kita, RUU-GDPR dengan RUU PDP kita. Itu salah satunya yang juga memperlambat prosesnya sampai sekarang. Oke, berarti Mbak, technically semua negara itu punya PDP sendiri yang acuannya itu memang dari EU-GDPR ya Mbak ya? Oke, boleh langsung lanjut, Mel? Betul. Oke, mungkin aku mau sedikit follow up ya terkait pernyataan Mbak Citra tadi. Selain dalam hal lembaga pengawas nih Mbak, yang masih dibingungin di Indonesia, apa sih Mbak yang membedakan proses pembentukan RUU PDP ini dengan yang udah ada, regulasi yang udah ada? Mungkin acuannya ya GDPR lagi ya Mbak, selain tentang lembaga pengawas. Kalau misalnya kalian ikuti juga proses pembentukan RUU PDP, selain dia mengacu kepada EU GDPR juga nanti, juga ini yang sering menjadi polemik ya ke depannya. Beberapa hal itu didefinisikan, misalnya nih, melanggar kriminal, melanggar hukum, melanggar undang-undang, yang ini masih polemik ya, apakah akan dimasukkan atau tidak, adalah misalnya hate speech sama hoax. Ya, itu kan UU ITE itu masuknya kriminal. Sementara di negara-negara lain di dunia internasional itu tuh hoax sama hate speech itu tuh sangat sulit pembuktiannya ya. Mereka tuh benar-benar harus menentukan apakah kalau misalnya kita mengatakan sesuatu yang buat orang itu adalah sesuatu yang hate speech, tapi di negara lain itu nggak hate speech gitu. Apakah, gimana pembuktiannya? Kalian Indonesia, kalau misalnya ada seseorang yang ngomong tentang sebuah statement, misalnya mengeluarkan sebuah statement, apakah benar-benar itu dirasa sebegitu besar pengaruhnya, akibatnya ke orang lain, ke warga negara lain, ke masyarakat lain dalam skala yang lebih besar, sehingga masuk kategori hate speech kayak gitu. Nah, buat negara lain itu masuknya nggak hate speech, karena mereka kan menjunjung tinggi kebebasan berekspresi ya, sementara di kita ya, untuk hal-hal yang simple aja kita udah masuk hate speech, kita udah masuk bisa dilaporkan. Nah, itu sama tuh prosesnya dalam penyusunan RUU PDP. Ada beberapa hal, ada beberapa komponen, ada beberapa aspek yang di RUU PDP itu di kita itu sesuai dengan posisi dan kepentingan nasional kita, sementara di negara lain, di dunia lain, di GDPR itu tuh enggak masuk gitu, itu enggak diatur di dalam GDPR karena memang tuh ya ada data-data, maksudnya ya ada hal-hal yang memang itu bisa dimiliki umum, tapi di kita enggak, itu melanggar kode etik, melanggar adat istiadat ataupun hal-hal yang sudah masuk kita, misalnya itu tadi hate speech, apalagi masalah keagamaan juga di kita kan sangat harus dijunjung tinggi dan hal-hal yang sensitif lainnya demikian. Nah, itu ada prosesnya tuh. Kalau misalnya teknisnya EU GDPR misalnya itu kembali lagi ke pihak ketiga sih. Aku seringnya kalau kita rapat diundang oleh Kominfo membahas EU GDPR itu seringnya tuh selalu bermasalah di pihak ketiga. Termasuk juga si EU GDPR itu kan ada istilahnya tuh apa ya, pemproses sama penyedia kalau nggak salah. Nah, di kita tuh juga masih dalam proses
penyepakatan siapa yang masuk lembaga penyedia maupun lembaga pemroses data. Pihak ketiga lagi, bukan lembaga tadi ya, bukan pengawas, tetapi lembaga yang berhak memiliki data kita. Dan akhirnya kayak kalau di aplikasinya tuh misalnya kita menyerahkan kepada bank. Nah, bank itu menyerahkan lagi kepada aplikasi gitu kan, perusahaan aplikasi yang ngatur aplikasi mereka loh. Kayak kita punya aplikasi mandiri kan di HP kita. Nah, kita tuh berarti menyerahkan data kita dua kali tuh ke bank mandiri dan ke orang yang ngatur aplikasi mobile banking mandiri di HP kita. Nah, itu tuh di situ juga masih dalam proses penyepakatan tuh gimana pengaturannya. Apakah seberapa jauh si bank mandiri ini bisa menyerahkan data kita ke aplikasi dan seberapa jauh si aplikasi ini bisa mempergunakan data kita. Apa hanya untuk sekedar proses di mobile banking atau mereka akhirnya bisa memiliki data kita sendiri. Nah, itu peraturan itu panjang lagi di kita nih, itu belum. Itu masih dalam proses lagi, masih panjang. Masih dalam kesepakatan seberapa jauh. Nah, kalau di GDPR mereka sudah sangat detail ya. Si bank itu hanya sampai batas mana mereka bisa memiliki, dan si pihak ketiganya itu juga sampai batas mana mereka bisa mengatur, menghimpun atau mempergunakan data-data warga negara Uni Eropa. Dan terus yang kedua nih, juga yang sangat krusial di GDPR itu diatur mengenai penggunaan data di negara lain, di negara ketiga, terkait untuk negara-negara untuk warga negara Uni Eropa gitu. Jadi mereka tuh sangat tinggi banget kan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan asing di Indonesia yang menghimpun atau menggunakan data-data warga negara Uni Eropa, nah itu juga tinggi banget standarnya. Jadi kita belum sampai ke situ standarnya mereka. Jadi kalau ada perusahaan yang mau didirikan Indonesia tapi terkait dengan data-data warga negara Eropa, itu juga belum kita atur di RUU PDP kita karena memang tinggi banget. Nah, itu situ juga masih terhambat nih karena mereka mewajibkan untuk semua pokoknya GDPR itu kan sifatnya ekstraterialitas, jadi mereka bisa mengatur di luar teritorial mereka sepanjang terkait dengan kepentingan mereka, dalam hal ini data negara mereka, warga negara mereka. Itu kenapa di kita belum diatur nih. Itu juga salah satu yang menjadi hambatan apabila ingin harmonize dengan standarnya EU GDPR. Jadi paling tinggi tuh emang EU GDPR sih, paling standar, paling komprehensif, paling detail, paling tinggi. Nah, itu salah satunya tuh tadi pihak ketiga, terus juga harmonize dengan perjanjian multilateral lainnya, itu juga menjadi masalah dan hambatan saat ini. Dan yang ketiga tadi, aspek-aspek tertentu yang di luar di dunia internasional itu diterima, tetapi di negara kita diterima, tapi di negara kita tuh tidak gitu. Ada hal-hal seperti itu yang di kita tuh tidak bisa kita atur ataupun harus kita atur. Oke, I see. Berarti di tingkat nasional Indonesia aja untuk membentuk RUU PDP ini cenderung kompleks ya. Ada yang nilai-nilai internasional yang bertentangan dengan agama adat istiadat, dan ini kita baru bahas satu negara gitu kan. Gimana kalau misalkan kita membahas tentang a global privacy standard gitu kan, itu bakal berbeda lagi dari bermacam latar belakang. Mungkin ya itulah mengapa Mbak Citra bilang, aduh ini bakal panjang banget teman-teman. Iya, tuh kalian tuh kalau misalnya nanti ke depannya mau jadi ahli data tuh, wah keren banget, karena sekarang tuh data itu tuh kayak kata orang tuh sekarang tuh orang udah nggak pakai, kalau perang dunia tuh udah nggak pakai tank, pakai rudal, nggak pakai data, karena itu memang bagian dari potensi yang luar biasa ke depannya gitu. Iya, bener banget Mbak. Misalnya nih kalau misalnya kalian udah mulai paham mengenai data, pentingnya perlindungan data. Kalau kalian nih misalnya, aku nih kemarin di luar negeri, aku diambil ini aja nih, sidik jari aja tuh mereka tuh udah pakai persetujuan loh, kayak ini untuk apa aja, kayak ngambil buat ID card kuliah kan pakai ini ya, sidik jari sama foto. Nah itu kita tuh udah tanda tangan tuh sidik jari itu untuk kemana aja, apabila ternyata pihak universitas mempergunakan itu untuk hal lain, itu tuh mereka sudah bisa dituntut atau gimana cara kita menuntut mereka. Itu tuh udah sampai segitu loh mereka tuh, karena emang udah sepenting itu, karena kita masuk kuliah tuh kelas tuh udah semuanya pakai sidik jari. Nah di kita kan emang ngasal doang nggak sih sidik jari, orang aku di kantor juga pakai sidik jari, bisa kita nggak tahu kan ternyata dihack data sistem di kantor di Kemlu juga misalnya udah beberapa kali dihack sistem internet kita, kan kita nggak tahu ternyata sidik jari kita bisa digunakan, atau semua data pribadi kita itu ternyata sudah dimiliki oleh
negara lain kayak gitu kan. Jadi nah itu terjadi di situ tuh bisa kelihatan tuh bedanya regulasi mereka dengan ya kita nih karena memang kita baru menyusun mengenai personal data protection. Itu baru di Amerika loh, belum di Eropa yang jauh lebih keren lah perlindungan data pribadi mereka gitu. Oke Mbak, thank you for sharing. Bisa lanjut Kembali lagi ke topik. Ngomong-ngomong tentang standar nih Mbak, kalau misalnya menurut Mbak Citra sendiri nih, apakah negara-negara di dunia ini sebaiknya memiliki a global privacy standard yang terunifikasi atau cukup dengan memiliki standar nasional masing-masing aja Mbak? Sebenarnya ya itu pertanyaan bagus juga tuh. Itu aspek ini banget ya, hukum internasional banget. Jadi tuh sama seperti konvensi melawan kejahatan cyber atau cybercrime. Awal-awal tuh orang-orang nggak peduli nih, ya udah biarin dulu aja karena memang baru-baru. Tapi semakin kesini kok orang-orang nge-hack nih. Gimana caranya yang orang Rusia nge-hack Indonesia? Gimana cara kita kriminalin mereka gitu? Enak banget mereka nge-hack, dapat data-data ATM, kartu kredit dapet, tapi di kita kerugian. Tapi gimana cara nge-hack? Gimana cara kita ngambil mengenakan dia kriminal? Karena kita nge-hacknya di mana, sistemnya di mana, korbannya di mana gitu kan. Nah, disitulah akhirnya mereka merasa ternyata butuh sebuah konvensi internasional yang mengatur cybercrime, karena kita nggak bisa tinggal diam aja, karena ini kejahatan global, transnasional. Sama nih, pada akhirnya aku yakin banget orang-orang kita merasa rugi dong. Ada perusahaan asing di Jepang atau di Singapura, ternyata mereka pakai server di Singapura, ngambil datanya di Indonesia. Nah itu udah masuk transnasional banget dong, itu udah lintas negara banget. Pada akhirnya negara Singapura juga nggak mau disalahin dong, loh itu kan servernya di Singapura, ya nggak bisa kan, kita nggak tahu mereka pakai server di negara kita. Nah akhirnya nih negara-negara pasti in time soon itu aku yakin banget akan segera sangat-sangat membutuhkan sebuah konvensi, regulasi, perjanjian internasional yang akan mengatur perlindungan data pribadi secara umum ya, karena masing-masing negara tuh pasti punya itu tadi kita ulangi lagi, punya standar yang berbeda-beda, tapi minimal untuk hal kriminalisasinya nih, gimana caranya membuktikannya, meskipun servernya dari Singapura tuh, kita tetap bisa nih, Singapura tolong dong, kalian kan servernya dari kalian, nah atau Jepang, perusahaannya tuh perusahaan Jepang, jelas-jelas gitu kan, bisa dibuktikan. Nah gimana caranya itu si tindak pelakunya itu bisa kita hukum bersama minimal, atau gimana caranya kita bisa ekstradisi, atau nanti kalian untuk kayak menurut tuh ada dua ya caranya, ekstradisi maupun mutual legal assistance atau MLA, bantuan timbal balik. Nah itu tadi minta tolong Singapura, aku bisa bukti ini kalau servernya itu di Singapura. Oke, Singapura tuh akhirnya mereka data gitu kan, mereka cek bener nih servernya dari kita, tapi nge-hacknya dari Jepang gitu. Nah akhirnya kita 3 negara ini nih saling membantu mutual legal assistance tadi, MLA, untuk bisa memproses pelaku tadi. Jadi pada intinya aku yakin banget akan ada sebuah regulasi, dan penting memang untuk membentuk regulasi dalam bidang PDP ini secara global universal, karena memang ini lintas batas banget, elemen-elemennya itu udah nggak mungkin dalam satu negara, pasti itu akan menyerempet, atau minimal ya pasti negara lain lah kena, atau minimal kalaupun ya misalnya ada warga negara di negara lain di Indonesia yang juga ternyata data-datanya tuh keambil gitu kan ya, dia apply kartu kredit di BCA, di Mandiri, diplomat asing maupun expert asing, ternyata ini nih data-data kita keungkap, ya udah kan mereka juga udah ada elemen internasionalnya di situ, warga negara asing. Jadi pasti sangat dibutuhkan sebuah regulasi, dan aku yakin banget nggak berapa lama lagi pasti udah akan kepikiran nih. Tapi mereka masih sibuk sih yang sekarang ngurusin yang cybercrime dulu, tapi mungkin bisa paralel ya. Tapi pasti akan dibutuhkan, dan pasti akan segera dibentuk banget pasti. Oke, semoga bisa segera terrealisasi ya Mbak nih Global Privacy Standard. Oke, mungkin kita sedikit kembali lagi nih ya Mbak, dari pertanyaan kita tadi, terus kita balik lagi ke UGDPR. Nah, karena sampai sekarang belum ada nih landasan regulasi untuk perlindungan data pribadi, mungkin nggak sih kalau misalkan UGDPR itu dijadikan landasan gitu ya? Kalau menurut aku sih kayaknya mungkin banget, karena dari tadi juga Mbak Citra bilang emang ini paling komprehensif, paling tua, dan paling baik gitu loh. Tapi yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah, mungkin juga nggak sih kalau misalkan emang ini jadiin prinsip-prinsip dasar gitu ya Mbak, kayak nanti regulasi universalnya atau internasionalnya cenderung Eropa sentris gitu.
jadinya cenderung apa ya, dari segi sosiopolitis, jangan-jangan nanti yang kepentingan-kepentingan diuntungkan tuh orang-orang Eropa doang gitu loh. Iya, itu benar banget. Jadi karena memang sekarang itu kenapa kita sampai detik ini negara-negara Asia, negara ASEAN, negara-negara ketiga, maksudnya negara developing countries sampai sekarang belum pernah ratifikasi Budapest Convention yang aku bilang tadi, konvensi melawan kejahatan cyber untuk negara Uni Eropa. Karena standarnya mereka tuh tinggi banget dan mereka tuh tidak ada semacam apa ya, klausula yang menguntungkan pihak ketiga, misalnya transfer of technology, transfer of knowledge, karena emang nggak ada gitu. Sementara kita ya nggak mungkin dong kita ngejar standar kalian sementara kalian nggak mau berusaha, ya kita punya di level yang berbeda gitu. Nah, sama nih sekarang ya kan lagi disusun itu yang konvensi melawan kejahatan cyber seluruh dunia universal itu juga mengacunya tuh sama UNTOC sama UNCEC. Kalau kalian pernah dengar United Nations Convention on Transnational Organized Crime, itu kita mengacunya ke sana karena memang melawan kejahatan cyber itu kan ada sedikit banyak mirip-mirip sama kejahatan transnasional lainnya, mulai dari metodenya, cara-caranya itu sama. Nah, kita mengacunya itu ke sana dan sedikit mengacu ke Budapest Convention karena memang kejahatan cyber, tapi negara-negara dunia itu nggak ada yang mau karena emang beda banget dengan kepentingan kami, dengan level kami. Nah, ditakutkan kalau misalnya pun nanti pada akhirnya akan ada sebuah rencana pembentukan konvensi perlindungan data pribadi, dan itu pasti akan mengacu ke UDGPR, itu pasti banget. Sama kayak sekarang kita mengacu ke UNTOC sama UNCEC. UNCEC itu yang Convention Against Corruption ya. Nah, tapi kalau UNTOC sama UNCEC itu memang disetujui seluruh negara dunia, jadi nggak apa-apa kita mengacu ke sana untuk metode maupun kriminalisasinya nggak masalah, karena kita juga Indonesia juga party ke UNTOC sama UNCEC, UNTOC sama UNCEC. Tapi kita nggak party ke Budapest Convention. Tapi negara-negara maju tuh party ke Budapest Convention. Nah, sama nih, kita nggak mau nanti ketika perumusan konvensi itu malah yang diatur, malah yang mengikuti standar negara-negara Uni Eropa gitu, karena ya kita juga belum siap untuk infrastruktur. Nah, itu tadi, itu kan ada proses tuh panjang banget gimana caranya akhirnya negara-negara Uni Eropa akan menurunkan standarnya dan negara-negara developing countries akan menaikkan standarnya sehingga ketemu di tengah. Kayak gitu. Sama nih yang pasti tuh setiap konvensi, setiap perumusan perjanjian itu akan selalu seperti itu, akhirnya sama-sama di titik di mana di atas terima, di bawah juga bisa mengikuti kayak gitu. Jadi tapi nggak mungkin, kalau kita pasti kita sadar apa nih yang bisa kita penuhi, apa nih yang kita bisa ikuti dari segi infrastruktur, regulasi, apakah kita bisa mengacu ke UGDPR atau mungkin in time pada saat konvensi itu dibentuk kita udah punya UU PDP sendiri gitu kan. Jadi mungkin lebih enak untuk mengikuti kayak gitu. Karena kita sendiri juga EU GDPR kita adopsi, dan untuk internasionalnya mungkin kita juga bisa udah mulai sama tuh, udah mulai mendekati negara-negara maju gitu kan. Jadi yakinlah kita nggak mungkin akan serta-merta mengadopsi bulat-bulat konvensi itu, nggak mungkin. Pasti kita akan ada negosiasi, kita akan ada juga, kalaupun pada akhirnya semua negara udah setuju, Indonesia doang yang tidak setuju, mungkin kita bisa juga nanti tidak di undang-undang RUU ratifikasi, biasanya kita bisa beritahu tuh pasal mana yang sekiranya tidak terikat. Itu kan bisa ya, di hukum internasional kita bisa tidak mengikat diri pada pasal-pasal tertentu, itu bisa diperbolehkan. Jadi mungkin seperti itu sih biasanya. Oke, berarti Mbak menurut tadi juga yang udah konvensi yang saat ini sedang didiskusikan juga, konvensi kejahatan cyber, sebetulnya memang sebagian besar melandakan sama konvensi yang Budapest yang dibentuk oleh Uni Eropa, dan akan kemungkinan besar kalau misalkan emang perlindungan data pribadi ini dibahas di tingkat internasional gitu ya, akan juga mengacu pada EU GDPR. Tapi balik lagi karena ini menyangkut negara-negara lain gitu ya, nggak hanya Uni Eropa doang, pasti akan ada proses negosiasi dan juga akan ada proses penyesuaian gitu antar negara-negara biar sama-sama menguntungkan gitu, nggak hanya menguntungkan dunia Eropa doang. Oke. Berarti kalau misalnya kita kembali melihat the whole picture, apa sih Mbak kira-kira hambatan umum yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dalam memberikan jaminan perlindungan data pribadi, baik bagi warga negaranya maupun dalam konteks masyarakat dunia, Mbak? Satu tadi, negara-negara itu punya level kesiapan yang berbeda-beda, infrastruktur, karena kayak kita belum punya, aku nggak tahu ya, kalau kita tuh memang canggih ya, kita banyak perusahaan startup, kita banyak, tapi kita sering banget loh kena hack gitu. Bahkan
situsnya BSSN itu sering banget dihack. Situsnya berbagai lembaga negara itu dihack sering banget. Setnek, Mahkamah Agung, itu sering banget. Jadi itu dari sisi infrastruktur kita belum siap untuk jamin nggak data kita tuh di kementerian lain. Kita daftar perceraian di pengadilan, apakah emang habis itu nggak dihack gitu kan? Atau kita kita paspor, daftar hukum HAM online, apakah nanti yakin mereka udah secanggih itu internetnya ataupun servernya ataupun apalah itu mereka lebih ngerti ya teknisnya, apakah mereka udah yakin banget kita itu satu, karena mereka kalau di GDPR mereka tuh bakalan kasih ini loh penalti ataupun mereka kasih sanksi bahkan ke kementerian sendiri kalaupun memang mereka melanggar gitu, mereka lalai gitu kan, dalam hal ini kan lalai ya, nggak mungkin, atau memang ada pihak-pihak tertentu yang menjual sengaja. Nah itu kan mereka udah siap tuh dari segi server, mereka tuh udah yakin banget mereka bisa menjaga dari segi teknis gitu. Nah dari regulasi juga mereka udah kenakan tuh kriminalisasi buat pihak-pihak yang ternyata melanggar. Nah dari kita belum ada buktinya tuh yang kemarin KTP itu udah hilang aja kan, nggak ada juga yang ditangkap di penjarakan, itu siapa coba. Terus yang Tokopedia, data-data kita kesebar di dark web, itu sekarang udah ngilang gitu aja kan, nggak ada juga yang menangkap dan ditangkap siapa tuh pihaknya yang udah, terus gimana data-data itu udah dijual, mereka udah untung. Nah itu kan kita belum ada sama sekali kan, memang belum ada aturannya. Itu satu negara-negara tuh belum siap dari segi server, infrastruktur. Itu yang kedua, regulasi juga. Yang ketiga tadi norma-norma. Nggak semua negara menganggap misalnya data mengenai keagamaan itu satu. Di KTP di seluruh dunia tuh agama tuh nggak masuk loh di personal data identification mereka. Di kita masuk karena kita memang harus ya, tadi aku nggak tahu ya kalau mereka bilang kalau misalnya meninggal harus tahu disolatkan atau ya. Di kita kan beda-beda tuh ya norma seperti itu. Jadi masih ada perbedaan apa yang masuk dalam personal data identification menurut negara lain, apa yang buat negara lain juga enggak gitu. Maksudnya komponennya apa aja, itu perbedaan norma. Terus yang keempat mungkin tadi harmonize. Pasti nggak akan harmonisasi seluruh peraturan, itu nggak mungkin. Itu memang nggak mungkin sih, itu suatu keniscayaan banget. Nah itu pasti akan menjadi menghambat tuh untuk harmonize itu. Sampai di mana titik temunya kita bisa sepakat apakah agama itu akan masuk dalam suatu PII atau bahkan jenis kelamin, who knows, nanti kedepannya orang nggak butuh jenis kelamin gitu kan. Nah, kita nggak, kita tetap butuh gitu. Nah, itu pasti akan menghambat banget dalam proses pembentukannya kedepannya. Birokrasi kita juga masih belum cepat, jadi peraturan regulasi nasional belum bisa mengikuti karakteristik data maupun cyber yang butuh cepat dan segera gitu. Nah itu juga harus kita ubah ya, harus kita sesuaikan ke depannya. Oke, berarti ini sebenarnya tuh complicated, panjang dan juga kompleks banget sebenarnya, cuma tetap worth untuk dikaji ya Mbak ya, PDP ini. Banget. Oke Mbak, tadi beberapa Mbak sempat singgung ya permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia gitu. Nah, tapi menurut Mbak sendiri nih sebetulnya apa sih yang bisa dilakuin pemerintah Indonesia gitu untuk memaksimalkan? Apakah ya udah fokus aja dulu ke penyusunan si RUU PDP ini, atau sebetulnya ada cara-cara lain gitu yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia? Ya, jadi kalau dari kita pribadi, karena kita sebagai warga negara ya, kita tuh pingin lah ya cepet kita pingin data-data kita tuh aman, terlindungi, terjamin gitu. Karena kita setiap kali kita store data, kita nggak terus disalahgunakan. Kita tuh diam doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Paling ya nulis di koran ataupun nge-tweet gitu kan. Paling kalau bete gimana nih Kominfo gitu kan biasanya. Nah pasti yang pertama kita sebagai warga negara butuh kepastian, yang mana adalah direfleksikan ke dalam peraturan. Jadi kalau bisa sekarang yang udah ada di depan mata nih, RUU PDP sebagai fondasi awal banget untuk semua hal, mulai dari perlindungan, kriminalisasi, itu paling utama kita selesaikan dulu ya. Kalau dari kita nih, dari sebagai warga negara maupun misalnya aku kerja di kementerian, kalau misalnya kita rapat bareng, kita pinginnya itu segera selesai. Karena sebenarnya PDP itu sudah cukup komprehensif, sudah cukup mengatur berbagai pihak swasta maupun pemerintah dalam hal perlindungan data pribadi. Tapi tinggal nih kriminalisasinya. Kalau ternyata
ada perusahaan yang menyalahgunakan. Nah, kita kan nggak bisa nih nangkap mereka karena memang belum ada peraturannya gitu kan. Jadi paling utama banget memang pasti regulasi peraturan. Itu ada dulu, itu dulu ditegakkan, itu dulu yang kita punya. Nah, kalau bisa itu nomor 1 RUU PDP. Tapi menjelang ke sana, ya sembari nih pemerintah juga masing-masing kementerian tuh bisa kan bikin surat putusan menteri untuk misalnya lembaga kita sendiri juga yang ngatur supaya perlindungan data kita aman nih, aman negara perusahaan. Kalau perusahaan aku yakin mereka punya standar sendiri ya, mereka pasti menjaga kayak bank gitu ya, mereka pasti punya, kayaknya mereka dari Bank Indonesia mereka udah diturunkan surat edaran misalnya Gubernur BI untuk menjaga seluruh data konsumer. Tapi itu pun kayak diam-diam kita dapat aja gitu ya data kita dari orang, mereka ngakunya dari bank gitu, padahal mereka harusnya patuh. Nah itu aja mereka tuh misalnya bank itu tuh belum, padahal mereka punya aturan sendiri, tapi karena kita belum ada aturan nasional yang memayungi, mereka masih oke-oke aja nih ngasih peraturan. Nah harusnya ya kembali lagi nih ke kementerian, lembaga, institusi ya menjelang atau menunggu peraturan nasionalnya selesai ya kita bisalah sama-sama menjaga. Kalau di Kemlu kita punya peraturan untuk standar untuk keamanan data. Karena kita sendiri semuanya tuh udah online loh. Kita semua surat, disposisi, email, kita bahkan punya cloud sendiri, kemlu.drive dan drive.go.id itu punya, karena memang sejak COVID kita semua nggak bisa ke kantor. Jadi memang semua tuh otomatis 100% online. Nah, disitulah kenapa penting banget akhirnya Kemlu mengeluarkan peraturan, meskipun tidak ada dasarnya, tidak ada UU PDP, tapi kita keluarin sendiri aturan yang harus dipenuhi oleh, karena kita juga pakai pihak ketiga gitu kan, untuk Kemlu, Drive, semua itu pakai pihak, kita nggak mungkin dong ngerjain itu sendiri semuanya, jadi pakai pihak ketiga yang which is mereka harus menjaga kerahasiaan data-data pegawai Kemlu untuk satu institusi Kemlu. Nah, aku yakin kalau kementerian lain kayak Kementerian Perdagangan, mereka juga pasti punya prosedur sendiri, lembaga-lembaga lain punya prosedur sendiri untuk menjaga keamanan privasi data staf-stafnya. Sementara kita menunggu RUU PDP-nya jadi kayak gitu. Oke Mbak. Kalau misalkan nih aku sama Gita sebagai orang awam gitu ya, yang untuk mikirin perlindungan data pribadi juga ngapain sih, kayak belum nganggap penting gitu ya mungkin ya. Kayak gimana nih kita sebagai warga negara bisa melindungi data kita sendiri sementara kebijakan-kebijakannya masih disempurnakan gitu oleh pemerintah. Iya bener banget, itu bener banget. Maksudku, emang kamu pikir orang yang di jalan raya tuh, bahkan ibuku tuh nggak peduli, dia kan nggak tahu kan data pribadi itu apa. Bahkan dia tuh misalnya masuk Facebook, dia tuh sering banget upload tentang foto semua kita gitu kan. Karena kita ya maksudnya ya memang isu perlindungan data pribadi ini memang baru ya zaman milenial doang nggak sih yang merasa perlu gitu. Tapi untuk generasi ke atas tuh memang belum paham juga apa pentingnya melindungi data pribadi, apa fungsinya, kenapa kita harus tahu kenapa data kita itu nggak boleh diserahkan ke orang. Itu mungkin ya memang baru generasi ke bawah ya yang paham, tapi sulitnya itu untuk memberitahu, maksudnya ya orang-orang generasi ke atas itu bahkan mereka nggak atau enggak itu mungkin enggak gitu, mereka cuma asal sebar nomor HP. Ya orang-orang masyarakat awam juga kayak kita bilang, mereka beli pulsa tuh memang masih masukin nomor HP kan ke kertas gitu kan. Nah memang ya itu jadi terjadi gap tadi ya, gap antara bahkan di negara kita sendiri gapnya itu ada, apalagi dengan negara lain gapnya itu sangat besar gitu. Nah gimana caranya itu ada di satu RUU PDP, itu juga ada di salah satu pasalnya yang mengatur agar lembaga tadi itu menyebarluaskan kenapa kita perlu melindungi data pribadi itu ada. Dan yang kedua itu masuk ke ranahnya, tanggung jawabnya, tupoksinya Kementerian Kominfo. Kalau misalnya kalian ngikuti Kominfo itu, mereka tuh sering kok bikin seminar, mereka tuh sering bikin training, mereka tuh sering bikin pamflet di sosial media kenapa harus melindungi data pribadi, terus apa saja kerugiannya apabila data pribadi kita tersebar. Itu mereka sering sudah mulai dari sekarang itu menyebarluaskan sosialisasi untuk melindungi atau menjaga data pribadi. Apa-apa aja data yang boleh diberikan ke orang lain, apa-apa saja yang harus di-keep di kita sendiri. Nah itu sebenarnya tupoksinya Kominfo untuk sosialisasi ke seluruh generasi gitu kan. Itu. Dan terus juga mereka kan katanya nih Instagram mau ditutup, Facebook mau ditutup. Nah itu
merupakan salah satu bentuk hal positif ya sebenarnya ya kalau kita yang paham regulasi, karena memang mereka nggak mau patuh gitu kan, nggak enak aja mereka Facebook, Instagram, perusahaan-perusahaan IT besar lainnya tuh ngambil data kita kan. Mereka tuh komersialisasi loh data-data kita itu. Kalau misalnya kalian tahu, nah dari Kominfo mereka harus patuh, nggak bisa kayak gitu. Kalau nggak ya kami tutup kayak gitu kan. Nggak bisa enak aja kalian ngambil terus kalian jual ke perusahaan, misalnya perusahaan food and beverage, perusahaan apalah yang menggunakan data-datanya kita dari Facebook kan. Kalau misalnya kita lihat, kita misalnya sukanya searching mengenai makanan, mengenai hotel gitu kan, mereka jual tuh lagi ke pihak ketiga lagi, Facebook sama Instagram. Nah sama si Kominfo itu dibatasin kayak gitu, mereka buat aturan sendiri yang mereka harus patuh, mereka tidak boleh lagi jual ke pihak ketiga. Sepanjang apa mereka bisa menggunakan data-data itu, apakah harus persetujuan kita kalau mereka mau menyerahkan lagi ke pihak lain, seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita paham sebenarnya ya saat ini pemerintah tuh sedang berusaha melindungi data-data kita. Tapi memang kan sebagian orang tuh nggak paham buat apa gitu kan, ngapain juga, nggak peduli. Makanya mereka taunya ngapain kok ditutup sih Facebook, kok ditutup sih Instagram. So far kita baik-baik aja, tapi mereka nggak tahu di balik itu, perusahaan itu udah semakin untung banget kayak gitu. Nggak ada yang nggak ditutupi, pasti itu semua privasi kita dan kita punya hak untuk menjaganya gitu. Oke, berarti ini benar-benar penting banget ya Mbak, dan aku sendiri pun juga sangat amat tercerahkan gitu, yang kayak ternyata kebijakan Kominfo kemarin tentang Instagram dan Facebook itu memang ada tujuannya gitu, nggak ngasal doang. Oke, sebagai pertanyaan terakhir kita nih, karena kita sudah di penghujung podcast, dari Mbak Citra sendiri nih, apa sih harapan Mbak selaku akademisi, praktisi, dan juga pengamat foreign policy terkait dengan regulasi perlindungan data pribadi ini, baik secara internasional maupun Indonesia secara khusus, Mbak? Wow, nggak akademis, nggak praktisi juga sih. Kita semuanya sama lah, baru belajar kan. Sama-sama belajar dan sama-sama terjun langsung dan sama-sama menghadapi langsung. Karena ini termasuk data-data kita sendiri juga. Data-data kita, data-data keluarga kita, data-data anak kita, data-data kita ke depannya yang bakal sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Jadi pastilah nggak aku aja, pasti Melinda juga, Gita juga pingin ke depannya negara kita tuh memberikan sebuah regulasi yang menjamin bahwa data-data kita tuh dipergunakan secara baik dan sesuai dengan ketentuan gitu, nggak sembarangan disalahgunakan, nggak sembarangan diberikan ke pihak-pihak yang tidak seharusnya diberikan. Dan juga pastinya harapannya satu ya pasti ya RUU PDP sebagai landasan awal regulasi itu agar dapat segera selesai dan dapat segera diketok palu, karena itu paling pertama memberikan kayak jaminan dan rasa tenang gitu ya, rasa terjamin, rasa secure gitu, bahwa ada nih regulasi, ada nih kriminalisasi. Kalau ada pihak-pihak yang disalahgunakan bisa kita langsung laporkan, ada mekanismenya, ada metodenya gitu kan. Itu satu. Yang kedua, kita nggak mungkin melarang hacker, itu nggak mungkin. Itu tuh data kita tuh either tinggal menunggu, atau intinya tuh kalau misalnya kita lihat baca-baca buku tuh data-data kita tuh udah tinggal gampang banget tinggal dihack gitu. Nah, kita nggak mungkin melanggar hacker, kita nggak mungkin melarang hacker dan menyuruh orang untuk baik semua, itu kan nggak mungkin ya. Akan selalu ada pelaku-pelaku kejahatan, hacker-hacker itu yang jauh misalnya kreativitasnya lebih tinggi dari kita. Nah itu tinggal kita cepet-cepetan tuh sama mereka, mereka tuh cepet-cepetan mengulik kekurangan dari server kita, sehingga data kita didapatkan oleh mereka. Jadi tinggal menunggu kapan. Dan yang namanya sistem itu pasti akan selalu ada, istilahnya itu ada glitch ataupun ada istilahnya komputer mereka tuh yang akan selalu ada kekurangannya, yang makanya kita selalu update kan. Kalau aplikasi itu selalu update, itu mereka tahu ada kesalahan, kekurangan, itu selalu diupdate. Nah itu kenapa kita tuh nggak mungkin menunggu diam, itu kenapa dibutuhkan juga akhirnya sebuah regulasi internasional, karena hacker itu bisa dari mana aja, dan yang mereka hack itu bisa apa aja, dari negara mana aja yang jadi korban. Dan itu aspek lintas negaranya juga tadi kita udah share, itu pasti akan ada gitu. Nah kita sebagai warga negara dunia juga universal, itu pasti ke depannya akan membutuhkan sebuah regulasi personal data protection yang internasional yang bisa di-accept oleh negara-negara dunia. Karena mau nggak mau PDP ini adalah kejahatan lintas negara, sama seperti cyber. Jadi intinya kalau di kita ke
cara kita sebagai negara developing countries juga masih yang mana levelnya itu berbeda dengan negara-negara Uni Eropa maupun negara-negara maju lainnya. Pastinya kita kedepannya harapan kita adalah transfer of teknologi juga. Anak-anak generasi muda itu harapannya juga bisa istilahnya spesialisasi di bidang data, computer science ataupun teknologi lainnya itu yang bisa dimanfaatkan ke hal-hal positif, karena memang kita butuh di situ, kita belum ada juga untuk membangun infrastruktur. Oke deh Mbak, thank you banget Mbak. Hari ini udah sharing-sharing bareng kita, udah mau diskusi di Foreign Affairs on Air. Teman-teman, di dunia yang udah makin terdigitalisasi ini, di mana data-data kita seperti yang udah disebutin Mbak Citra tadi, dari nama, tanggal lahir, dan sebagainya udah mulai kesebar nih di mana-mana. Kita nggak tahu, sekarang data kita mungkin udah ada di Zimbabwe or else, kita nggak tahu sama sekali, dan diapain data kita juga nggak tahu. Dan itulah kenapa pentingnya perlindungan data pribadi gitu untuk melakukan berbagai macam usaha yang dapat menjamin data-data pribadi kita terlindungi. Itulah kenapa menjadi penting, karena data pribadi adalah suatu privasi ya, termasuk dalam hak privasi atau hak asasi manusia yang fundamental dan wajib emang untuk dilindungi, terutama sih bebannya ada di pejabat-pejabat tinggi negara, pemerintah, dan lain-lain. Saat ini di dunia internasional juga belum ada nih teman-teman konvensi yang menjamin pelindungan data pribadi ini, tapi harapannya seperti kejahatan cyber yang sangat ini tengah dibentuk dan digalakkan oleh negara-negara di dunia untuk membentuk konvensi kejahatan cyber, harapannya di tahun-tahun ke depan konvensi perlindungan data pribadi juga dapat dibentuk, dapat didiskusikan, dan dapat dinegosiasikan oleh para petinggi dunia. Harapannya juga global privacy standard ini akan semakin menjamin free flow data and respect for human dignity. Oke, terima kasih banyak Mbak Citra udah berkenan sharing-sharing informasi sama kita hari ini di Foreign Affairs on Air. Mohon maaf sekali Mbak apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Sehat selalu ya Mbak Citra. Amin, makasih banyak Melinda, Gita, makasih banget udah buat kesempatan, waktunya sharing-sharing. Maaf juga apabila ada salah kata ataupun ada yang kurang berkenan. Dear Foreign Policy Enthusiast, sekian pembahasan kami hari ini bersama Mbak Citra. Thank you for listening to our podcast. See you again on the next episode of Foreign Affairs on Air. Foreign Policy Community of Indonesia Chapter Universitas Indonesia Board of 2022, Transcending Boundaries.